Abu Jurai Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu berkata, aku melihat seseorang yang pendapatnya dijadikan pegangan oleh semua orang. Setiap mengatakan sesuatu semua orang mendengarnya. Aku bertanya, siapakah orang itu? Mereka menjawab, ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku mengucapkan, alaikassalam ya Rasulullah. Sebanyak 2 kali beliau bersabda, jangan mengatakan alaikassalam, karena alaikassalam itu ucapan salam orang yang sudah meninggal. Ucapkanlah assalamu alaika. Aku bertanya, engkau utusan Allah? Beliau menjawab, aku utusan Allah. Bila kamu tertimpa malapetaka lalu berdoa kepadanya, maka dialah yang menghilangkan malapetaka itu darimu. Bila kamu tertimpa musim paceklik lalu kamu berdoa kepadanya, maka dialah yang menumbuhkan tanaman untukmu. Bila kamu berada di tanah asing dan binatang kendaraanmu hilang atau lalu berdoa kepadanya, maka dialah yang mengembalikan kepadamu. Aku berkata, nasihatilah aku. Beliau bersabda, jangan sekali-kali mencaci orang lain. Aku berkata, sejak itu aku tidak pernah mencaci siapapun, baik orang merdeka, budak maupun unta dan bahkan kambing. Beliau yang bersabda, jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit pun dan berbicaralah dengan saudaramu dengan menghadapkan muka yang ceria kepadanya. Demikian itu merupakan kebaikan. Tinggikan pakaianmu sampai separuh betis, dan bila kamu tidak mau, maka sampai 2 mata kaki. Jauhilah memanjangkan pakaian melebihi mata kaki, karena hal itu termasuk kesombongan, dan Allah tidak menyukai kesombongan. Apabila ada orang yang mencacimu karena ia tahu apa yang ada padamu, maka janganlah mencacinya karena kamu tahu apa yang ada padanya. Sesungguhnya ialah yang akan menanggung dosanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Pelajaran: larangan mencela orang lain. Orang yang dicela tidak boleh membalas celaan kecuali dengan celaan yang sama, selama tidak mengandung kebohongan dan tuduhan. Jika orang yang dicela sudah membalas, maka ia sudah tidak terzalimi dan dosanya atas orang yang mulai mencela. Anjuran untuk meninggikan pakaian hingga pertengahan betis sebab sudah termasuk menutup aurat. Demikian itu membuat orang terlihat sederhana dan mengalahkan hawa nafsu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika ada seorang sedang sholat dan pakaiannya melebihi mata kaki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergi dan berwudulah. Lalu ia pergi untuk berwudu dan datang kembali. Nabi bersabda, pergi dan berwudulah. Lalu seorang bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau menyuruhnya berwudu lalu engkau mendiamkannya? Beliau bersabda, sesungguhnya ia mengerjakan sholat sementara ia memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat orang yang musbil. Hadis riwayat Abu Dawud. Pelajaran: Nabi SAW menyuruh seseorang mengulangi wudu untuk menghapus dosa isbal yang ia lakukan karena sombong, dan beliau tidak menyuruhnya untuk mengulangi solat, sebab itu solat sunnah. Qais bin Bishr At-Takhlabi berkata, aku mendapat kabar dari bapakku ketika ia sedang bersama Abu Darda. Bapakku berkata, dulu di Damaskus ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Handoliyah. Ia suka menyendiri dan jarang bergaul dengan orang lain. Ia menggunakan waktunya untuk sholat lalu bertasbih dan bertakbir, kemudian menemui keluarganya. Suatu ketika ia bertemu dengan aku yang sedang bersama Abu Darda. Abu Darda berkata kepadanya, maukah engkau memberiku satu kata yang saja yang bermanfaat bagi kami dan tidak menyusahkanmu? Ia berkata, Rasulullah SAW pernah mengirim sariyah. Ketika sariyah tersebut sampai, seseorang di antara mereka duduk di majelis Rasulullah SAW dan berkata kepada orang yang di sebelahnya, seandainya engkau mengetahui saat kami bertemu musuh, si fulan membawa senjata dan menikam musuh sambil berkata, rasakan ini, aku si fulan dari Bani Ghifar. Bagaimana pendapatmu tentang ucapan si fulan tersebut? Orang yang berada di sebelahnya menjawab, pendapatku sungguh telah gugur pahalanya. Namun orang lain mendengar pendapat tersebut dan berkata, pendapatku tidak mengapa hal tersebut.
Lalu kedua orang tersebut berselisih sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya dan bersabda, "Subhanallah, tidak mengapa seseorang mendapat pahala akhirat dan pujian di dunia. Aku melihat Abu Darda merasa senang dengan kabar tersebut sehingga mengangkat kepalanya dan bertanya, 'Apakah kamu mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?' Orang itu menjawab, 'Ya.' Abu Darda terus-menerus mengulangi pertanyaannya sampai aku ingin mengatakan, 'Sungguh ia akan duduk di atas kedua lututnya.' Di hari lain, orang tersebut bertemu dengan kami dan Abu Darda, bertanya kepadanya, 'Maukah engkau memberiku satu kata saja yang bermanfaat bagi kami dan tidak menyusahkanmu?' Ia menjawab, 'Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berinfak untuk kebutuhan kuda perang sama dengan orang yang membuka tangannya untuk bersedekah dan tidak menahannya.' Di hari lain, orang tersebut bertemu dengan kami dan Abu Darda, bertanya kepadanya, 'Maukah engkau memberiku satu kata saja yang bermanfaat bagi kami dan tidak menyusahkanmu?' Ia menjawab, 'Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling baik adalah Khuraim al-Usaidi, kalau bukan karena rambutnya yang panjang dan isbal pakaiannya.' Berita itu sampai kepada Khuraim, kemudian ia bergegas mengambil pisau dan memotong rambutnya sampai sebatas kedua telinganya dan meninggikan pakaiannya sampai separuh betisnya. Di hari lain, orang tersebut bertemu dengan kami dan Abu Darda, bertanya kepadanya, 'Maukah engkau memberiku satu kata saja yang bermanfaat bagi kami dan tidak menyusahkanmu?' Ia menjawab, 'Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan datang menemui saudara-saudara kalian, maka rapikanlah kendaraan dan pakaian kalian sehingga kalian tampak seperti orang yang paling tampan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai ketidakrapian.' Hadis riwayat Abu Daud. Pelajaran: usaha keras Abu Darda radhiyallahu anhu untuk memperbanyak ilmu dan tawaduknya dalam mencari ilmu, diperbolehkannya memperkenalkan diri dalam perang dengan keberaniannya guna menakut-nakuti orang kafir dan bukan karena sombong. Barang siapa yang melakukannya maka ia akan mendapat balasan baik di dunia dan di akhirat. Memanjangkan rambut dan isbal pakaian hukumnya haram jika dimaksudkan untuk kesombongan, dan hukumnya makruh jika tidak dimaksudkan untuk itu. Hendaknya seseorang menjaga diri agar tidak menyusahkan orang lain dan berusaha untuk memberi kenyamanan saudaranya dengan menyenangkan hatinya. Oleh karena itu, janganlah memberatkan dan jangan pula merendahkan, karena Allah Subhanahu wa taala senang kepada hambanya yang menampakkan nikmat yang telah diberikan kepadanya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakaian bawah seorang muslim sampai setengah betisnya dan tidak ada dosa bila di antara betis dan kedua mata kaki. Pakaian yang di bawah mata kaki masuk neraka, dan barang siapa sampai memanjangkan pakaian tersebut karena pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Umar radhiyallahu berkata, aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara pakaian bawahku panjang. Karena itu beliau bersabda, hai Abdullah, angkat pakaianmu. Lalu aku mengangkatnya. Beliau bersabda, tambah lagi. Lalu aku mengangkatnya lagi. Selanjutnya aku terus menjaganya. Orang-orang bertanya, sampai di mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai tengah kedua betis. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran: keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, keteguhannya memegang sunnah dan usahanya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaian bawah yang terbaik adalah sampai pertengahan betis. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ummu Salamah bertanya, apa yang harus dilakukan kaum perempuan dengan ekor pakaiannya? Beliau menjawab, mereka boleh melebihkannya satu jengkal. Ummu Salamah berkata, kalau begitu telapak kaki mereka akan terlihat. Beliau bersabda, kalau begitu mereka melebihkannya sehasta dan jangan menambah lagi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Pelajaran: perempuan diperbolehkan memanjangkan pakaian sehasta di atas tanah agar dua telapak kakinya tidak terlihat. Demikian ya bisa kami bacakan tentang ukuran baju Rasulullah dan haramnya isbal karena sombong. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.